Yang selanjutnya adalah marine placenta of salmon ikura atau salmon oparipeptide 100 plus. Yang ini yang mana ini adalah mengandung single peptide yang sekarang sudah di-upgrade menjadi subarasi, SOP subarasi yang mengandung triple peptide. Oke, nah selama ini kita digembar-gemborkan salmon oparipeptide. Apa sih sebenarnya peptide itu? Peptide itu adalah bagian terkecil dari protein. Jadi, kalau kita urutkan, protein itu yang besar, kemudian di bawahnya lebih kecil lagi ada peptide, di bawahnya lagi asam amino. Nah, peptide ini apa sebenarnya? Jadi dia bagian terkecil dari protein yang fungsinya itu banyak banget. Makanya ini disebutkan sebagai kandungan utama karena ini adalah main power pool-nya atau bahan baku utama yang sangat kuatnya itu di sini. Fungsi peptide itu secara umum adalah memperlambat proses penuaan, mengurangi proses peradangan, mencegah sumbatan pada pembuluh darah, meningkatkan sistem imun, antimikroba, dan lain-lain. Jadi fungsi ini sudah double-double nantinya dibantu dengan beberapa bahan aktif alami lainnya yang terkandung di SOP. Next slide. Oke. Kandungan dari SOP itu sendiri, salah satunya yang ini SOP 100 plus, ada selain marine placenta, sebenarnya marine placenta atau salmon oparipeptide bahwa ikan itu kan tidak punya plasenta, cuman ini kita diadaptasi bahwa marine placenta ini berasal dari selaput pembungkus telur dari ikan keta salmon. Oke, selain dari tadi kandungan utamanya marine placenta, kandungan lainnya itu adalah chondroitin. Ini terdapat pada tulang dan sendi. Ya, jadi bisa dipahami kenapa orang yang mengkonsumsi SOP bisa ada perbaikan pada tulang dan sendinya karena salah satunya kandungan utamanya itu adalah chondroitin. Kemudian amino acid ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah bagian terkecil dari protein. Ini adalah sumber energi utama selain dari karbohidrat dan lemak. Dan ini adalah bahan dasar pembentuk protein. Kemudian ada fiskolagen, kualitasnya sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada glutathione ini adalah antioksidan. Next slide kita akan berbicara tentang apa itu antioksidan. Kemudian ada nucleic acid. Nah, salah satu fungsi dari regenerasi sel itu adalah dari nucleic acid ini. Karena nucleic acid ini adalah bahan dasar kehidupan daripada sel. Ya, sehingga dia bisa mampu meregenerasi sel. Kemudian selanjutnya itu adalah elastin. Elastin ini juga terdapat pada jaringan tulang, kulit, dan otot. Kemudian yang selanjutnya adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini fungsi utamanya itu memberi kelembapan. Jadi kelembapan itu dibutuhkan oleh semua sel untuk hidup. Jadi kalau misalnya yang sering menggunakan skincare, ini terdapat juga sebagai kandungan utama hyaluronic acid. Tetapi secara keseluruhan dia bermanfaat atau berfungsi untuk kehidupan sel. Oke, next slide. Nah, marine placenta SOP 100 itu terinspirasi dari kehebatan human placenta yang sudah melegenda selama 400 tahun lalu sebelum Masehi. Namun terapi ini di Indonesia dianggap barbar, haram dan dianggap ilegal. Ada peraturan POM-nya juga yang melarang konsumsi dari human placenta. Next slide. Nah, ini adalah perbandingan antara bahan aktif dari SOP dengan human placenta. Jadi karena kandungan dari SOP itu sangat kaya, jika dibandingkan dengan human placenta atau placenta rusa, jauh sekali manfaatnya. Atau lebih unggul lagi SOP ini. Oke, kalau begitu kita tidak perlu makan placenta manusia ya. Oke, next slide. Nah, SOP 100 plus ini memiliki paten fungsi. Yang pertama itu adalah efek regenerasi sel, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada meningkatkan sirkulasi peredaran darah, dan kemudian ada paten untuk anti-aging. Ini semua akan dimiliki juga oleh SOP subarasi, karena SOP 100 plus
di-upgrade dari menjadi SOP Subarasi, artinya semua yang terkandung di SOP 100 akan ada di SOP 100 plus. Oke, next slide. Oke, nah uji klinis yang selanjutnya adalah mengenai antioksidan. Apa sih itu antioksidan? Jadi oksidan itu adalah, kalau saya bahasa sederhanakan, oksidan adalah partikel bebas yang ada di alam yang kehilangan salah satu komponennya, kehilangan kakinya, yaitu elektronnya hilang satu, sehingga dia bersifat merusak sel. Jadi dia bersifat merusak sel, mulai dari merusak sampai dengan menghancurkan sel tubuh kita itu sendiri. Jadi kalau kita sebut ada antioksidan, berarti melawan si oksidan tadi. Nah, dari hasil penelitian, dari grafik kita lihat bahwa efek antioksidan dari salmon oparipeptide ini dibandingkan dengan tokoperol. Tokoperol itu vitamin E, yang merupakan salah satu juga antioksidan yang powerful. Jadi dari grafik kita bisa lihat bahwa hampir sebanding kekuatan antioksidannya. Kemudian dari perbandingan dengan grup kontrol itu adalah kelompok yang bisa saja dikasih suatu obat atau suatu bahan baku atau malah tidak diberikan apa-apa dibandingkan dengan yang diberikan SOP. Juga terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian efek regenerasi sel berikutnya bisa kita lihat di sebelahnya, itu adalah pada pertumbuhan dari rambut. Ya. Nah, kemudian yang di sini yang akan saya jelaskan adalah mungkin bisa digunakan oleh teman-teman untuk menjadi senjata yang ampuh untuk meyakinkan teman-teman di lapangan bahwa di bawah itu kita bisa lihat ada P kurang dari 0,01. Ya. Nah, artinya kalau di dalam penelitian, hasil penelitian itu akan diolah dalam ilmu statistika. Nah, di dalam ilmu statistika itu ada namanya nilai P. Kalau saya sederhanakan, nilai P itu adalah nilai yang digunakan untuk membuktikan hasil dari penelitian. Nah, nilai P atau P value ini kategorinya dibagi 3. Yang pertama itu adalah nilai P-nya kurang, yaitu P kurang dari 0,001. Kemudian nilai P cukup, nilai P itu adalah P kurang dari 0,01. Kemudian nilai P yang kuat atau cukup kuat pembuktiannya itu adalah P lebih besar dari 0,1. Sementara hasil penelitian kita ini adalah P kurang dari 0,01. Artinya ini sudah cukup kuat untuk membuktikan efek regenerasi sel yang dimiliki oleh SOP 100+. Jika nilainya P-nya lebih besar dari 0,1 itu sudah kategori obat. Ya. Next. Uji klinis selanjutnya adalah peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Jadi kalau misalnya wanita yang menopause itu hormon estrogennya akan sangat jauh berkurang karena sudah tidak sel telurnya sudah habis gitu. Jadi di sini dari uji klinis disebutkan bahwa FSH itu follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone itu meningkat menjadi lebih baik sehingga hormon estrogennya bisa dipengaruhi oleh si FSH ini tadi. Jadi terjadi keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Karena mungkin teman-teman ketahui kalau misalnya seorang wanita sudah menopause, hormon estrogennya sangat berkurang sekali, dia tuh banyak kerusakan yang terjadi di tubuh, mulai dari secara fisik maupun mental. Ya. Oke, kemudian grafik di sebelahnya adalah peningkatan ekspresi gen. Yang dimaksud di sini adalah perbaikan dari ekspresi gen yang mungkin diturunkan dari ibu ke anak. Next, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu kode-kode genetik dari gen ini, karena ini terlalu banyak dan sangat menjelimet. Tapi ini dasar kita untuk meyakinkan bahwa ibu hamil aman mengkonsumsi ini, aman. Next slide. Oke, kemudian uji klinis SOP 100 berikutnya adalah terjadi perbaikan pada fungsi peredaran darah, kemudian terjadi penurunan kadar gula darah. Kalau yang di sebelah itu tadi untuk fungsi peredaran darah, yang sebelahnya untuk
penurunan kadar gula darah. Di sini dia membandingkan diberikan SOP dengan diberikan diberikan bahan STZ. STZ itu adalah streptozotocin, itu bahan yang digunakan dalam percobaan untuk memicu peningkatan kadar gula darah kita. Jadi tidak diberikan ke manusia, tapi itu hanya untuk percobaan. Tetapi itu sangat powerful sekali. Tapi di sini kita lihat di grafik bahwa salmon oparipeptide itu pun mampu menyaingi kerja dari si STZ dalam menurunkan kadar gula darah. Next slide. Nah, uji klinis yang selanjutnya adalah mengurangi dan menghilangkan kerutan. Nah, yang saya sebutkan yang disebutkan percobaan ini di sini adalah dynamic wrinkle. Jadi dynamic wrinkle itu adalah jika misalnya gini, kerutan yang muncul karena kita berekspresi. Misalnya kita ketawa, akan ada kerutan di dahi, akan ada kerutan di sudut mata, akan ada kerutan di garis senyum. Ini yang diperbaiki oleh SOP 100 berdasarkan hasil uji klinis. Jadi bukan static wrinkle. Static wrinkle itu artinya adalah dia sudah sudah menjadi lipatan atau fold. Nah, misalnya orangnya tidak berekspresi pun lipatan itu sudah ada. Nah, bukan kerutan itu yang dimaksud, yang diperbaikin oleh SOP 100 plus ini. Next slide.